Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2777 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Timotius pasalnya pertama ayat 7 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini Rasul Paulus mau memberikan motivasi iman kepada jemaat Tuhan, ya, kepada kita semua gereja Tuhan. Amin. Haleluya. Kita semua orang percaya yang telah percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, dipanggil untuk diselamatkan. Amin. Kita semua telah dikuduskan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Kita semua orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus Tuhan menerima kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu keselamatan. Haleluya. Oleh karena kita telah mendapatkan kasih karunia, yaitu keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah memberikan kita keselamatan kekal. Oleh karena itu saudara, yang pertama, jangan jadi orang penakut. Sebab Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan hanya mengajarkan kita takut. Hanya satu, takutlah kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang takut kepada Tuhan takut buat dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang yang takut kepada Tuhan pasti dia menghargai, menghormati ketika dia ada di rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan hanya mengajarkan kita hanya takut hanya kepada Dia. Takutlah kepada Tuhan. Saudara, selain daripada itu, firman Tuhan ini katakan jangan takut. Amin. Jangan takut sama musuh-musuhmu, walaupun musuhmu banyak seperti pasir di laut banyaknya. Saudara gak perlu takut kalau saudara tahu saudara hidup dalam kebenaran. Saudara tidak perlu takut kalau saudara yakin bahwa Allah beserta dengan kita. Amin. Tidak perlu takut, sebab saudara akan dibuat hanya menjadi penonton Tuhan yang akan berperang ganti kita. Asalkan apa? Kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, maka musuh-musuhmu yang akan takut melihat saudara, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita, orang-orang percaya. Amin. Jangan takut sama musuh-musuh, sama orang yang tidak senang, orang yang merencanakan kejahatan kepada kita. Gak perlu takut saudara, sebab Tuhan yang akan berperang ganti kita. Amin. Haleluya. Jangan takut
kepada iblis. Ada banyak orang Kristen masih takut sama setan, sama hantu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut pada kuasa-kuasa kegelapan. Jangan takut, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin. Jangan takut akan hidupmu nanti bagaimana, akan masa depanmu. Gak perlu takut, gak usah khawatir. Tuhan yang menjamin kehidupan saudara dan saya. Dia yang bertanggung jawab akan kehidupan saudara dan saya. Amin. Jangan khawatir, saudara. Orang yang takut Tuhan, Tuhan yang menjamin hidupnya. Tuhan yang pelihara dia. Tuhan yang bertanggung jawab akan hidupnya. Amin. Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Amin. Yesaya 40 ayat 31 berkata begini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Orang-orang yang takut akan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Jangan takut, saudara, sebab Tuhan menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara takut Tuhan, saudara gak perlu takut ketika saudara ditunjuk melayani, diminta untuk bersaksi. Saudara gak lagi gemeteran, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah diberkati, sudah mendapat kasih karunia itu, saudara jangan takut bersaksi. Amin. Ayat 8 perhatikan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara, saudara yang sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, sudah mengalami mujizat Tuhan, sudah percaya, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, jangan lagi malu bersaksi. Saudara, kenapa saudara malu bersaksi? Saudara malu mendapatkan kasih karunia, saudara tidak mau diselamatkan. Saudara sudah diselamatkan. Oleh karena itu, saudara, kita harus selalu bersaksi. Bersaksi di gereja, bersaksi kepada orang-orang yang kita temui, jumpai. Kita tidak ada lagi rasa takut. Karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Haleluya. Roh yang memberi kita menjadi orang-orang yang berani bersaksi bagi nama Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, saudara, bangkitkan kasih-Mu. Amin. Saudara, kita yang sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, sudah selayaknya, sepatutnya, seharusnya kita mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi dengan apa? Kasih Kristus. Kasih yang sama itu, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita meresponnya dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya mengasihi Tuhan hanya dengan bibir saudara, tetapi dengan perbuatan saudara. Saudara tidak mengasihi dia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkitkan kasih kita kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan memberikan peringatan kepada kita bahwa menjelang kedatangan Tuhan, saudara, kasih menjadi dingin, kasih menjadi tawar, sehingga ada banyak orang Kristen yang sudah kehilangan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen yang sudah tawar hati, gak semangat melayani. Karena apa saudara? Karena kasihnya sudah mulai tertidur. Kasihnya kepada Tuhan sudah mulai pudar. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bangkitkan kasih-Mu kepada Tuhan. Biarlah terus menyala api Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bersemangat dalam mengikut Tuhan, bersemangat dalam melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan padamkan api
yang ada di dalam hatimu. Saudara, biarlah kita semakin menggebu-gebu dalam mengasihi Tuhan. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan dengan segenap hati kita. Karena kasih kita kepada Tuhan. Kita mau berikan hidup kita dengan segenap jiwa. Artinya kita mau hidup mati untuk Tuhan. Amin. Dengan segenap kekuatan kita, akal pikiran kita. Kita dedikasikan kepada Tuhan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara lihat suami istri, mereka membangun hubungan keluarga, suami dan istri dengan dasar apa? Kasih, saling melayani satu dengan yang lain. Amin. Jadi orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti dia melayani Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dulu melayani, sekarang enggak, itu menandakan kasihmu mulai pudar. Sudah seharusnya kalau dulu kita melayani, sekarang tetap setia melayani sampai Tuhan panggil. Tetap setia melayani. Itu baru orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pudar kasihmu kepada Tuhan. Jangan tawar hati. Jangan sampai padam kasihmu kepada Tuhan. Mari tetap menyala dalam mengasihi Tuhan. Amin. Tetap melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita dengan segenap rasa cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita yang sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kita harus, yang ketiga, harus tertib. Amin. Banyak orang Kristen sekarang tidak tertib, hidup mereka ngawur, mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tapi di depan jemaat, di depan orang banyak, seolah-olah kehidupannya sangat-sangat rohani, tapi realita kehidupannya sangat jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak orang Kristen yang tidak lagi berdoa, yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, yang tidak lagi tertib membaca firman Tuhan, tidak tertib dalam kehidupannya sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita yang sudah diselamatkan, kita pasti akan hidup dalam ketertiban. Saudara, ketertiban itu sama, kalau saya boleh artikan, dengan kata disiplin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari mendisiplinkan diri kita. Amin. Mari kita belajar disiplin berdoa, disiplin baca firman, disiplin dalam kegiatan-kegiatan ibadah di gereja lokal saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar disiplin. Saya yakin dan percaya disiplin itu bicara tentang konsistensi, saudara. Amin. Orang yang disiplin itu sudah pasti dia setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mau belajar tertib dalam ibadah, dalam hal-hal yang kecil. Ketika ibadah berlangsung, saudara, jangan terima panggilan HP, WA. Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh sudah buka HP, asalkan itu di saat saudara membuka firman Tuhan yang mungkin disampaikan oleh hamba Tuhan saudara boleh. Tetapi di saat ibadah saudara sudah tertib saja, konsentrasi kepada firman. Amin. Ada banyak orang di saat firman Tuhan, ini hamba Tuhan juga, ini pemimpin, tetapi memberikan contoh yang tidak baik. Di saat firman Tuhan disampaikan, sibuk dengan HP, terima telepon. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara melecehkan hadirat Tuhan. Coba saudara lagi ngobrol sama orang, lalu orang itu terima handphone, saudara juga pasti akan tersinggung, betul? Bapak Ibu Saudara, banyak orang membuat Tuhan tersinggung. Karena di saat firman Tuhan disampaikan, mereka menyepelekan suara Tuhan, lebih mementingkan untuk menjawab, merespon WA di saat ibadah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mau belajar tertib
Di saat ibadah berlangsung, sudah. Sebelum ibadah, saudara pergi ke toilet supaya apa? Di saat saudara ibadah, sudah nggak pergi keluar masuk dalam ibadah yang mengganggu. Apalagi saudara duduk paling pinggir, saudara pergi toilet, saudara itu mengganggu berapa baris itu, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ketika kita mau beribadah kepada Tuhan sudah mempersiapkan segalanya? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tertib. Amin. Kita belajar disiplin. Karena itu semua untuk mempermuliakan Tuhan kita. Haleluya. Kita yang sudah diselamatkan, kita belajar hari ini. Jangan lagi jadi orang penakut. Sebab Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita apa? Kekuatan. Amin. Bukan roh ketakutan. Jadi jangan takut. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Yang kedua, bangkitkan kasih-Mu kepada Tuhan. Yang ketiga, tertib. Sama dengan disiplinlah di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.